Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamta innaka antal azizul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah 'ala al khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur kita keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita pada siang kali ini di hari Senin dalam keadaan berpuasa dalam bulan suci Ramadan. Semoga hadirnya kita, duduknya kita dari rumah kita ke Masjid Al-Mubarakah ini senantiasa mendapatkan cucuran barakah dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diampuni segala dosa-dosa kita dan diterima amal-amal kita, dari puasa kita, dari qiyamul lail kita, dari salat kita, dari tarawih kita, dari sujud kita, dari segala apapun yang telah kita perbuat di dalam bulan suci Ramadan ini. Semoga amalan-amalan kita diterima dan digabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang selalu istiqamah menjalankan sunnahnya. Semoga kita kelak di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sudah di penghujung bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, yang dimana kita tak terasa ingin meninggalkan bulan suci Ramadan tahun ini, dengan harapan semoga kita bisa dipertemukan dengan Ramadan yang selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat, dalam panjang umur, dalam keadaan iman dan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ingin memberikan bekal terakhir sebelum di penghujung bulan suci Ramadan ini. Insya Allah bekal ini akan menjadi tambahan wawasan di Ramadan kemudian, ya, yang dimana masih dalam pembahasan malam Lailatul Qadar, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Bughyatul Talib Al-Manhum fi basti ba'dil ahkam al-fiqhiyati wal-dhawqiyati lis-shaum lil Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ankum, yang dimana sekarang saya ingin membahas tentang tahdidul Lailatul Qadar. Ya, ini sejak zaman dahulu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah yang namanya mentain. Mentain itu memperjelas malam Lailatul Qadar itu kapan. Ya, malam ini sudah
diberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari hijrah an-nabawiyah, beliau ingin mengabarkan para manusia, para umatnya yang ada di luar kota, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu malam Lailatul Qadar itu malam ini, malam ini, malam ini. Itu dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar dari hijrah nabawiyah, itu ada dua orang yang lagi sedang cekcok, saling mencela, ya. Ibarat lagi ribut lah di situ. Nah, pas Allah Subhanahu wa taala melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberitahukan bahwasannya malam Lailatul Qadar malam ini, melihat dua orang lagi sedang ribut, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat ta'yin atau memperjelas malam Lailatul Qadar tersebut. Maka dari itu dianjurkan para ulama, dianjurkan pun dalam hadis, bahwasannya kita ijtihad di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Itu diantara witir-witir 10 terakhir, insyaallah di situ terkhususnya ada malam Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Lailatul Qadar hiya fil ashril awakhir min Ramadan. Lailatul Qadar itu berada di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Wal aktsar annaha taqa'u fi lailatis sabi' wal 20 aw at-tasi' wal 20. Dan kebanyakan malam Lailatul Qadar itu bisa jatuh atau kita bisa temukan pada malam ke-27 dan malam ke-29. Itu ciri-ciri dan tanda-tandanya itu sudah ulama terdahulu menemukan, rata-rata bisa menemukan malam Lailatul Qadar itu di malam ke-27 dan 29. Fa idza aradallahu ta'ala lailatan minal layali an takuna Lailatul Qadar fa innaha tankulu fi sairi layali Ramadan. Kalau semisalkan Allah Subhanahu wa taala berkehendak satu malam dari malam bulan suci Ramadan itu malam Lailatul Qadar satu aja, akan tetapi malam tersebut berpindah-pindah setiap bulan suci Ramadan. Kita nggak ada yang tahu, ya. Karena kejadian demikian yang tadi saya ceritakan di dalam riwayat, itu Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kembali malam Lailatul Qadar. Sampai-sampai kita harus di situ untuk bersungguh-sungguh mendapatkan malam Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini termulai dijelaskan juga spesifik mendapatkan malam Lailatul Qadar ialah wal ghalib annaha takunu fin nisfil akhir, dan biasanya yang pertama itu didapatkan di setengah terakhir bulan suci Ramadan, berarti dari tanggal 16 sampai tanggal 30 atau 29 di situ. Dikerucutin lagi wa ghalibun nisfil akhir annaha fil ashril awakhir, dan biasanya di setengah terakhir bulan suci Ramadan itu terdapat pada 10 terakhir, yaitu dari tanggal 21 sampai tanggal 30 atau 29. Itu dikerucutin lagi tuh. Tadi udah setengah, terus dikerucutin lagi dari 21 sampai 30. Wa ghalibul ashril awakhir annaha takunu fil autar. Dikerucutin lagi bahwasannya biasanya ditemukannya malam Lailatul Qadar di 10 terakhir itu ialah terdapat pada malam witir 21, 23, 25, 27, 29.
Dan yang terakhir wa ghalibul autar, dikerucutin lagi. Yang tadi witir itu masih disaring. Yang biasanya terjadi itu ialah pada malam 21, 27 dan 29. Kalau misalkan 21 ini unggul pada mazhab Imam Syafi'i. Biasanya terjadi itu pada malam ke-21, malam Lailatul Qadar. Dan kalau misalkan 27 dan 29, ini mayoritas para ulama menemukan biasanya malam Lailatul Qadar itu terdapat pada malam 27 dan 29. Nah, dari ketiga ini 21, 27 dan 29 disaring lagi tuh. Yang biasanya ditemukan malam Lailatul Qadar ialah malam ke-27 dan 29. Dan yang terakhir paling unggul dalam mayoritas ulama ialah yang ditemukan malam Lailatul Qadar, tanda-tandanya tersebut malam ke-27. Ya. Wa ghalibul lailatain Lailatul Sabi' wal Ishrin. Jadi malam 27 ini ya, mayoritas ulama menemukan atau melihat tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu berada pada malam ke-27. Apa dalilnya? Ada 3 dalil di sini. Ya. Yang pertama, hunaka dalalat wa isyarat tushiru ila anna Lailatul Qadar takunu arja Lailatul Sab' wal Ishrin minha. Ada dalil dan juga ada yang mengisyaratkan bahwasannya malam Lailatul Qadar itu yang lebih unggul jatuh pada malam ke-27. Berarti ini kita tahun depan, ini kan kita udah lewat nih malam 27. Nanti malam 29 tetap kita yang namanya Qiyamul Lail, ya kan? Kan gak ada yang tahu tadi di awal malam Lailatul Qadar berpindah-pindah, bisa jadi 27, 29, bisa jadi di pertengahan, nggak ada yang tahu. Makanya itu kita harus yang namanya berijtihad, jangan sampai bolong taraweh kita, ya, karena di situ kita tidak bisa yang namanya mengetahui mana malam Lailatul Qadar, mana bukan malam Lailatul Qadar. Tapi dianjurkan untuk sungguh-sungguh beribadah, karena berbeda dengan zaman dahulu yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan malam Lailatul Qadar, ya. Karena disinilah kita harus bersungguh-sungguh mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dalil yang pertama bahwasannya diunggulkannya malam Lailatul Qadar itu malam ke-27, al-hadis alladzi ruwiya an Abi bin Ka'ab radhiyallahu anhu annahu qala fi lailatul qadar wallahu inni la a'lamuha wa aktsaru ilmi hiya al-lailatu allati amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha hiya lailatus sab' wal ishrin. Demi Allah, sesungguhnya aku telah mengetahui malam Lailatul Qadar, dan aku banyak mengetahui bahwasannya malam tersebut ialah malam ke-27 yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk Qiyamul Lail, ya. Maka dari itu inilah salah satu malam ganjil yang dianjurkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita untuk giat mendirikan yang namanya ibadah, amalan-amalan, agar kita mendapatkan salah satu malam yang dimana malam tersebut lebih baik daripada malam 1000 bulan. Ini salah satu dalil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, minal Quran, faqad dzakarallahu kalimata Lailatul Qadar fi suratul Qadari 3 marrat. Ini modelnya rumus, Pak. Kalau yang dalil kedua ini, kalau misalkan kita melihat surah Al-Qadar, ya, di situ kita bisa melihat kalimat Al-Qadar ini disebutkan 3 kali.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu pertama. Wa ma adraka ma lailatul qadar, itu kedua. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, ini rumus yang pertama. Kita menemukan sebutan Lailatul Qadar itu 3 kali di dalam surah Al-Qadar. Wa hurufu Lailatul Qadar tis'ata huruf. Hurufnya Lailatul Qadar itu ada 9. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, da, sama ra. Ada 9 Lailatul Qadar. Jadi kalau misalkan rumus di sini tadi disebutkan Lailatul Qadar itu ada 3 di dalam surah, dan hurufnya Lailatul Qadar itu ada 9. 9 dikali 3 ialah 27. Itu salah satu rumus atau salah satu isyarat bahwasannya malam yang lebih sering ditemukan malam Lailatul Qadar ialah malam ke-27. Itu isyarah atau dalil yang kedua. Dan yang ketiga, kadzalika aidan ad-dhamirul ladzi hiya fi qoulihi salamun hiya. Ada tuh di akhir surah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, ini dhamir hiya, ya. Kalau misalkan di dalam pembelajaran ilmu nahwu itu pasti ada rujuknya atau kembalinya. Nah, dhamir hiya ini di sini maksudnya itu Lailatul Qadar. Ya. Wa adaduhu fi surah yakunu 27, fa innaka idza adadta kalimat as-surah min awwaliha satajidu anna hiya satakunul kalimah as-sabi' wal 20. Kalau misalkan kita hitung dari awal kalimat sampai salamun hiya, hiya itu urutan ke-27. Berarti salah satu menandakan itu adalah rumus bahwasanya terjadinya malam Lailatul Qadar itu lebih sering malam ke-27. Dan inilah ketiga isyarah dan ketiga dalil yang memperkuat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-27. Walaupun sudah ada patokan Pak di sini dalil-dalil ulama, tapi jangan kita menjadi tidak yang namanya beribadah di selain malam 27. Karena yang kita khawatirkan malah terjadinya malam Lailatul Qadar tahun ini atau tahun berikutnya itu bukan malam di 27. Bisa jadi 21, bisa jadi di pertengahan atau di 10 pertengahan. Kita nggak ada yang tahu. Akan tetapi kita dianjurkan yang namanya untuk berijtihad, bersungguh-sungguh menggapai malam Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini tinggal sisa 1 malam. Ya, tinggal sisa 1 malam, ya, malam ke-29 ini, ya, yang dimana malam ganjil, yang salah satu, ya, lebih daripada salah satu unggul malam Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga, ya, malam ini ke-29 kita mendapatkan ketenangan dalam qiyamul lail. Semoga segala amal-amalan ibadah kita diterima dan digabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa dipertemukan bulan Ramadan tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan panjang umur, dalam ketetapan iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berharap dari awal puasa kita, dari qiyamul lail kita, dari apapun yang kita kerjakan, dari i'tikaf kita, dari sedekah kita, semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh? Ya. Gimana?
wajar, apakah salah? Jadi ada salah satu tanda-tanda malam Lailatul Qadar yang dimana di sebagian riwayat itu banyak yang menjelaskan. Kadang keadaannya itu tidak panas, tidak juga yang namanya dingin, itu netral. Nah, itu terjadinya malam Lailatul Qadar itu sepanjang malam. Ya. Tatkala kita mendapatkan ciri-ciri tersebut dari paginya atau dari siangnya atau dari sorenya hingga malamnya tersebut, kita mendapatkan ciri-ciri tersebut, insya Allah malam tersebut sepenuhnya, malam tersebut kita qiyamul lail, kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau misalkan kita merasakan di situ ciri-ciri salah satu malam Lailatul Qadar, itu ada tanda-tandanya banyak. Yang namanya salah satunya juga ayam berkokok katanya, dan juga hawanya ini tidak panas, tidak juga yang namanya hujan deras, tidak, tapi adem aja gitu, tenang, tentram. Di situ kita dapatkan semuanya. Tatkala kita beribadah kita tenang, tidak yang namanya mikirkan apa, tidak tergesa-gesa. Di situ kepribadian kita juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan juga, agar kita merasakan juga perihal malam Lailatul Qadar. Kalau misalkan kita merasakan demikian pas malam tersebut. Kita kemarin malam ke-27 itu dari pagi saya ngelihat itu, kalau saya ya, hawa Masya Allah gitu, tidak yang namanya panas, tidak juga yang namanya hujan deras. Hujan deras pun yang namanya cuma ngebasahin dikit aja. Malamnya tenang, tentram di situ. Kita nggak ada yang tahu. Insya Allah kemarin malam 27 atau malam sebelumnya malam ke-25 ataupun malam ke-23, salah satu di malam itu pun yang tadi saya udah spesifikkan di dalam kitab, insya Allah di situ terdapat malam Lailatul Qadar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah malam itu tiap tahun jatuhnya disebut kali? Satu. Yang kedua, kan di dunia ini masing-masing negeri punya waktu. Ya. Ya, bisa jadi jatuhnya di satu tempat ganjil, Ya. satu tempat jadi tidak genap. Mungkin Indonesia begitu luas. Ya. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira penjelasannya kayak apa kalau misalnya bahwa di dunia itu ada ganjil genap, dikaitkan dengan dari tangan tadi sekali dalam tadi, ya tempat punya sesuatu, nah batasan tempat itu. Ya. Baik. Jadi kalau misalkan kita melihat siklus yang namanya dunia ini, ya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan para makhluknya, menciptakan tempat dengan sedemikian dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, yang dimana yang diletakkan tatkala di berbeda-beda tempat itu, ya Allah Subhanahu wa taala mencocokkan waktu mereka. Pertama, di sini di Indonesia sama di Yaman itu bedanya 4 jam. Ya, lebih dulu Indonesia dibanding kota Hadramaut atau Yaman. Dan berpuasanya pun berbeda tatkala ru'yah di awal kali. Mereka ibarat kayak ngikut Muhammadiyah di sana, yaitu jatuhnya pada hari Senin, karena posisinya juga pun berbeda. Kalau misalkan mereka ingin ru'yah, dan kita pun yang di Indonesia pun berbeda. Di sana mereka awal kali puasa hari Senin, dan begitu pun kita di sini puasa hari Selasa. Dan itu sudah ada masing-masing di setiap daerah atau di setiap negara pun berbeda-beda. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan di tempatnya masing-masing itu, walaupun kita berbeda-beda. Ya, di setiap daerah itu berbeda-beda, karena salah satunya itu karena kan kita tidak bisa menerka, tidak bisa dijadikan namanya dunia ini satu waktu semua.
kayak gitu. Misalkan di Indonesia ini kita yang namanya normal lah gitu ya. Kalau misalkan mungkin kita ke Papua bedanya berapa, Kalimantan bedanya berapa, tidak terlalu fatal yang namanya perbedaan waktu. Akan tetapi kalau misalkan kita melihat yang namanya ke sisi yang namanya Timur Tengah atau Eropa dan selebihnya, kita tidak bisa tahu bahwasanya ru'yatul hilal ini awal kali terjadi pada hari apa ya. Misalkan jatuhnya sekarang itu kita puasa yang ke-28 ya, 28, dan di Yaman pun puasa ke-29 kayak gitu. Jadi kita nggak ada yang tahu, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan hak-haknya masing-masing. Tatkala di negara tersebut semisalkan ru'yatul hilalnya hari Senin, nggak masalah, mereka mungkin nanti akan mendapatkannya berbeda dan iklimnya juga pun beda. Kalau misalkan kita melihat sekarang sisi lain di kota Hadramaut yang biasanya panas, Masya Allah, sekarang bulan Ramadannya tuh masuk bulan dingin, musim dingin. Bisa sekarang puncaknya itu hingga 2 derajat. Ya kita nggak ada yang tahu di situ, apalagi kita melihat tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Maka dari itu, kalau misalkan kita berkaca ke kota Hadramaut, mereka itu tidak ada yang namanya kendor dalam melakukan ibadah. Ya. Walaupun di sini ya kita disibukkan dengan hal perihal yang lainnya, akan tetapi insya Allah di setiap negara, di setiap tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan hak-haknya malam Lailatul Qadar. Akan tetapi malam tersebut janganlah disia-siakan, hanyalah satu malam dalam satu kali bulan suci Ramadan. Ya, karena kalau misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan kehendaknya, ya, karena satu malam tersebut berpindah-pindah di setiap tahun, ya, di tempat ini mungkin 27, kita tidak ada yang tahu. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan dengan sebab yang tadi, mengangkat pendetailan malam Lailatul Qadar. Ya. Semoga nanti dengan ciri-ciri dalam yang pernah saya jelaskan atau langkah-langkah juga yang telah dijelaskan oleh Dr. Levi Fahrul Afifi, itu salah satu juga mendorong kita agar semangat dalam mencapai malam Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. 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 Ganjil genapnya ini. Ya, ya. Ya. Jadi kalau misalkan kita berkaca ganjil atau genapnya dengan keyakinan kita dengan hadirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan malam Lailatul Qadar itu, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat yang namanya pendetailan yang tadi, ya, kita itu namanya posisinya itu harus yang namanya bersungguh-sungguh awal-awal, karena kan setiap orang beda-beda kita. Ya, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang berbeda-beda. Penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda-beda. Bahkan kalau sejak zaman dahulu kita mendapatkan predikat agamis itu susah, Pak. Harus yang namanya menempuh 83 tahun 4 bulan baru mendapatkan predikat agamis. Ya, akan tetapi kalau misalkan dengan kita melihat antara ganjil dan genapnya, ya, itu belum tentu, akan tetapi ini yang lebihlah unggul di antara ulama-ulama, bahwasannya yang sudah biasa didapatkan malam Lailatul Qadar ialah malam ke-27. Kita tidak ada yang tahu, ini yang biasanya saja. Mungkin terjadi pada malam genap pun bisa. Maka dari itu kenapa kita dianjurkan yang namanya sungguh-sungguh,
agar kita tidak yang namanya malas dalam ibadah gitu. Kalaupun yang namanya fenomena ganjil atau genap ya, ini cuman anjuran dari para ulama agar kita mengencangkan qiyamul lail kita tatkala terjadinya di malam ke-27 itu. Ya, dari awal pun kalau misalkan kita mikir dan Allah Subhanahu wa taala membocorkan malam 27 ini malam Lailatul Qadar, apakah mereka semua akan tarawih dari awal atau qiyamul lail dari awal? Enggak ada. Kalau misalkan secara logika. Tapi kalau misalkan Allah sembunyikan, bahkan Rasulullah SAW itu dilupakan kapan waktunya malam Lailatul Qadar, tatkala setelah iktikaf. Nah, maka dari itu inilah salah satu kita untuk bersungguh-sungguh agar umat itu tidak lupa yang namanya qiyamul lail. Kalau misalkan kita 23 rakaat pun taraweh itu dijadikan wajib, berapa banyak orang yang telah meninggalkan yang namanya kewajiban kalau misalkan di bulan suci Ramadan. Nah, maka dari itu inilah salah satu kita tidak bisa yang namanya menerka itu ganjil apa genap jatuhnya ya. Apakah kita merasakannya ini malah di malam yang genap? Di setiap orang itu kan pengabdiannya berbeda, atau Masya Allah kalau misalkan ulama pun mungkin bisa menerka bahwasanya ini malam Lailatul Qadar apa bukannya ya. Kita wallahu a'lam. Itulah hanya kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Iya. Mungkin itulah satu-satu jalan yang paling tepat supaya kita nggak artinya pakai ya betul itu hadis itu betul memang soal semua. Iya. Cuma supaya kita ini lebih fokus dalam 10 hari terakhir ini. Iya. Jadi artinya dalam 10 hari terakhir ini akan nggak sampai melebar kita nanti waktu malam. Iya benar. Ya. Supaya untuk tahun-tahun ke depan ini kita lebih fokuskan dengan Rasulullah itu dengan 10 hari terakhir itu ya. Waalaikumsalam. Berarti kita berkaca kepada hadis Rasulullah SAW, faltamisuha fil ashril awakhir. Kita mencari malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Ya, yang dimana kita khususkan memang Al-Habib Abu Bakar Al-Adni pun mengkhususkan bahwasannya kita cari malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Jangan sampai kita terlewatkan, apalagi sudah dispesifikan di malam-malam ganjilnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita tidak bisa berpatokan di malam tersebut pun. Kalau misalkan kita berpatokan di malam 10 terakhir, di malam ganjilnya, akan tetapi kita tinggalkan di awal, di pertengahan, apakah kita dapat malam Lailatul Qadar? Dengan sebab kita tidak sungguh-sungguh tersebut, apakah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ya, tapi insya Allah apabila kita sudah sungguh-sungguh, benar-benar kita sibukkan malam itu dengan qiyamul lail kita, tadarus kita dari awal, dari pertengahan, khususnya apalagi kita kencangkan lagi ikat pinggang kita di 10 terakhir, insya Allah ya kita nggak ada yang tahu nasib kita masing-masing ini ya. Salah satunya itu ada malam Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Dah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Bilal yang telah memberikan paparan mengenai malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan setelah apa yang beliau sampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua, meskipun di hari-hari terakhir menjelang kedatangan hari raya Idul Fitri. Hal ini bisa menjadi ukuran sebagai Ramadan yang akan datang kita bersungguh-sungguh untuk mencari ridha Allah secara
akhir, sehingga pasti dari Allah yang telah dijanjikan Allah dari tanggal 1 Ramadan sampai dengan tanggal akhir Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, sehingga kita sungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah dan mengisi hari-hari Ramadan dengan baik. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.